kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Berulang kali saya mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa saat ini kita sedang hidup di era yang sangat mengedepankan intelektualitas dan pembuktian yang valid. Karena itu, kekristenan dituntut untuk memberikan jawaban rasional yang disertai dengan bukti-bukti yang valid atas kepercayaannya terhadap berbagai pertanyaan dan keberatan yang diajukan terhadap iman Kristen. Namun karena kepercayaan Kristen itu sangat masuk akal, maka kekristenan bersedia untuk diuji secara rasional, baik fakta-faktanya maupun keakuratannya. Di dalam kekristenan sangatlah ditekankan bahwa iman selalu melibatkan unsur-unsur pengetahuan dan pembuktian kebenaran serta tindakan kehendak untuk mempercayai kebenaran itu. Jadi tidak satupun yang irasional atau tidak masuk akal dari kepercayaan yang diwariskan kepada kekristenan. Iman Kristen bukanlah lompatan di dalam kegelapan, melainkan didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas satu keberatan terhadap Alkitab yang diajukan oleh para kritikus dan polemikus, yaitu bagian Alkitab yang berkaitan dengan nubuat Yesus sendiri dalam Matius 12 ayat 40. Dikatakan, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ungkapan dalam ayat ini dikenali dengan sebutan tanda Yunus. Bagian Alkitab tentang tanda Yunus ini digunakan oleh kritikus dan polemikus untuk membuktikan bahwa Alkitab itu keliru dan bahwa Yesus tidak mati ketika ia disalibkan sebagaimana yang dikatakan oleh Zakir Naik dalam kutipan video berikut ini. Yunus memuji Tuhan yang Maha Kuasa dari dalam perut ikan paus. Ikan paus itu membawa Yunus selama 3 hari 3 malam mengelilingi lautan. Lalu ikan paus itu memuntahkan Yunus di pantai. Apa tanda dari Yunus yang dimaksud Yesus damai besertanya? Bahwa tidak ada tanda yang akan diberikan padamu selain tanda Nabi Yunus. Karena seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia berada 3 hari 3 malam dalam rahim ibunya. 3 hari 3 malam. Sekarang saya ingin menanyakan sesuatu. Saat Yunus dilempar keluar kapal, apakah dia mati atau hidup? Sebelum Anda menjawab, biar saya jelaskan pada Anda. Yunus mengaku, ia bilang, saya biang keladinya, sayalah yang bertanggung jawab. Lemparkan saja saya. Biasanya ada yang memegang kakinya, ada yang memegang tangannya, lehernya. Tapi karena dia menawarkan diri, maka mereka tidak melakukan itu semua. Jadi mereka melemparkannya di luar kapal. Itu yang mereka lakukan pada Yunus. Apakah Yunus mati atau hidup? Hidup. Ikan itu datang dan menelannya. Apakah dia mati atau hidup? Hidup. Ia berdoa pada Allah yang Maha Kuasa dari dalam perut ikan paus. Apakah ia hidup atau mati? Apakah orang mati bisa berdoa? Hidup. Ikan paus membawa Yunus 3 hari 3 malam di lautan. Mati atau hidup? Hidup. Ikan paus itu memuntahkannya di pesisir pantai. Ia mati atau hidup? Hidup, 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 hidup. Saat seseorang dilempar dari laut yang sedang bergelora, dia bisa mati. Kalau dia mati tidak ada mukjizat. Kalau dia hidup baru ada mukjizat. Paus itu datang dan menelannya. Dia bisa mati, dia tidak mati. 3 hari 3 malam dalam panas dan sesak napas dalam perut ikan paus. Anda bisa mati, dia tidak mati. Itu mukjizat. Itu mukjizat dari mukjizat dan mukjizat. Mukjizat dari mukjizat dari mukjizat. Yesus berkata, damai besertanya, seperti Yunus 3 hari 3 malam, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam, seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Yunus waktu itu masih hidup. Tapi saat saya menanyakan hal itu pada orang Kristen, pada sepupu, pada saudara, pada keponakan, saat saya menanyakan hal ini pada mereka, bagaimana saat Yesus damai besertanya sedang dalam kubur? Menurut Anda, Yesus sudah mati waktu itu. Ia mati. Saya menanyakan ini pada Anda. Yunus waktu itu hidup. Yesus damai besertanya mati. Jadi apa Yesus damai besertanya? Seperti, atau dia seperti Yunus? Sama atau tidak sama? Tidak sama.
Jadi Yesus damai besertanya tidak memenuhi itu. Ia menaruh semua tandanya dalam satu keranjang dan bilang tidak ada tanda kecuali tanda Yunus. Jadi di sini nubuatnya tidak terpenuhi. Supaya sebuah nubuat terpenuhi, ia seharusnya hidup, dan bukti-bukti di awal pembicaraan menunjukkan bahwa ia hidup. Kalau tidak, itu berarti Yesus pembohong. Tapi demi Allah, saya tidak setuju itu. Kita menghormati dia, kita memujanya. Jadi agar dia memenuhi nubuat itu, ia harus tetap hidup. Dan Yesus damai besertanya tetap hidup sesuai bukti-bukti dari awal pembicaraan saya. Seperti kata-kata saya tadi, seseorang harus disalib. Ia harus dibunuh. Setelah itu, baru ia bisa disalib. Kalau dia tidak mati, maka ia tidak akan bisa disalib. Tidak bisa disalib. Ada beberapa orang yang mungkin bilang bahwa hal utama dalam paham ini bukanlah hidup atau mati, melainkan faktor waktu, faktor waktu. Lihat, 3 hari 3 malam. Seperti Yunus yang terkurung dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam. Ini disebutkan 4 kali. Yang penting dan utama 3. Itu bukan masalah hidup atau mati. Saya bilang, apanya yang unik tentang 3? Kalau saya bilang, saya perlu 3 hari 3 malam untuk bicara pada Anda. Apa itu mukjizat? Apa yang mukjizat tentang 3? 3 hari atau 3 minggu? Itu bukan mukjizat. Bukan. Itu faktor waktu. Kita analisa saja, apakah Yesus damai besertanya memenuhi faktor waktu yang kata beberapa orang Kristen adalah tema utama dari tanda itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saat kami menanyakan orang Kristen bahwa kapan Yesus damai besertanya disalib, menurut Alkitab, orang Kristen akan menjawab, Jumat Agung. Jadi kami bertanya, apanya yang agung? Hari Jumat, saat Yesus damai besertanya mati untuk dosa-dosa kita. Karena itulah Jumat Agung. Apabila Anda membaca pengadilan itu berjalan terburu-buru, mereka mengadili terburu-buru karena mereka ingin menggantung dia di salib, dan mereka terburu-buru menurunkannya. Para penulis bilang, jangan ditahan semalaman, tergantung disalib di hari Sabat, menurut kitab Ulangan, pasal 21 ayat 23. Tanah itu akan terkutuk. Mereka terburu-buru menurunkannya, dan mereka memandikan jenazahnya. Saat itu sudah larut malam, ia diletakkan di dalam kubur pada larut malam. Dan menurut kitab Yohanes pasal 20 ayat 1, pada hari pertama minggu itu, minggu pagi, kubur itu ditemukan sudah kosong oleh Maria Magdalena. Yang seharusnya Yesus ada di dalam kubur di hari Jumat malam. Mengapa saya bilang seharusnya? Karena Alkitab tidak menyebutkan kapan Yesus meninggalkan kubur itu. Mungkin ia pergi pada hari Jumat larut malam atau Sabtu pagi. Itu tidak disebutkan bahwa Maria Magdalena pergi ke sana pagi-pagi pada hari Minggunya. Jadi Yesus tidak ada dalam kubur itu Jumat malam. Seharusnya ia ada dalam kubur itu Sabtu siang. Seharusnya ia ada dalam kubur itu Sabtu malam. Seharusnya Minggu pagi kubur itu sudah kosong. Jadi dia ada di sana selama 2 malam dan 1 hari. Tapi tanda itu mengatakan 3 hari 3 malam. Itu yang dikatakan. Seperti Yunus berada dalam perut ikan, begitu juga anak manusia ada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sementara Yesus damai besertanya sebenarnya 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. 3 hari dan 3 malam sama dengan 2 hari 2 malam. Apa itu sama? 3 hari dan 3 malam itu sama? Tidak. Jadi bahkan faktor waktu yang diumbar itu tidak terpenuhi. Kita baru saja menyaksikan kutipan video yang berjudul Apakah Kristus benar-benar disalib? Bagian 1. Video tersebut adalah debat terbuka Zakir Naik dengan Pastor Nurdin Henry Pio. Debat terbuka tersebut mengusung tema Apakah Kristus benar-benar disalib? Video debat terbuka ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia yang baru saja kita saksikan cuplikannya tadi. Nah, karena debat terbuka dalam video tersebut telah dipublikasikan secara luas dan berada dalam wilayah akademis, maka tanggapan saya atas kekeliruan pemahaman Zakir Naik tersebut terhadap tanda Yunus di atas haruslah dipahami dalam konteks tanggapan akademis apologetik dalam rangka meluruskan pemahaman keliru atau penafsiran keliru Zakir Naik atas teks tanda Yunus tersebut. Sekaligus sebagai bagian dari tugas edukasi kepada umat Kristen bahwa Alkitab itu benar dan iman Kristen yang diwariskan kepada kita adalah iman Kristen yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait dengan teks tanda Yunus tersebut, secara ringkas ada dua hal yang menjadi poin utama argumentasi Zakir Naik, yaitu satu, menurut Alkitab, orang Kristen meyakini bahwa Yesus disalib pada hari Jumat dan bahwa ia dikuburkan tepat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat itu. Kemudian ia bangkit pada hari Minggu. Nah, berdasarkan fakta tersebut, Zakir Naik menyimpulkan perhitungan waktu bahwa Yesus berada di dalam kubur hanya 1 hari 2 malam. Jadi bukan 3 hari 3 malam seperti yang dinubuatkan Yesus sendiri. Dengan demikian kesimpulannya menurut Zakir Naik, faktor waktu tidak terpenuhi dalam nubuat tersebut. 2. Bahwa Yunus selama berada dalam perut ikan tidak mati dan itu adalah mujizat, kata Zakir Naik. Demikian juga Yesus tidak mati saat disalib dan saat dalam rahim bumi atau dikubur. Sebab jika Yesus mati, maka nubuat tentang tanda Yunus itu bohong. Dan menurut Zakir Naik, Yesus tidak mungkin berbohong. Jadi kesimpulannya artinya Yesus tidak mati saat dia di dalam kubur. Tanggapan awal saya atas penjelasan Zakir Naik di dalam cuplikan video tersebut di atas yaitu bahwa penjelasan Zakir Naik mengikuti pendahulunya Ahmed Deedet terkait tanda Yunus tersebut secara eksplisit mengandung dua kekeliruan, yaitu satu, menyatakan bahwa Yesus tidak memenuhi nubuat 3 hari 3 malam ditinjau dari aspek waktu adalah pernyataan yang salah apabila dilihat dari perspektif hermeneutik Alkitab atau ilmu tafsir Alkitab. 2. Menggunakan tanda Yunus sebagai dasar bahwa Yesus tidak mati saat disalib tidak hanya salah ditinjau dari aspek hermeneutik Alkitab atau ilmu tafsir Alkitab, tetapi juga salah dari aspek historis. Nah, dua kekeliruan Zakir Naik inilah yang akan saya jelaskan dalam argumentasi dengan mengajukan dua pertanyaan ini. 1. Benarkah Yesus tidak memenuhi nubuat 3 hari 3 malam ditinjau dari aspek waktu? Dan 2. Benarkah Yesus tidak mati saat ia disalib dan dikuburkan? Jawaban untuk kedua pertanyaan tersebut dengan tegas, tidak. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Benarkah Yesus tidak memenuhi nubuat 3 hari 3 malam ditinjau dari aspek waktu? Jawabannya dengan tegas, tidak. Di sini saya akan mulai dengan mengutip pernyataan dari almarhum Profesor Charles Ryrie, seorang pakar teologi dari Dallas Theological Seminary. Dalam bukunya Basic Theology, ia menulis demikian. Jika seseorang mendekati Alkitab dengan prasangka ada kekeliruan, ia dapat mencari alasan bahwa Alkitab mengandung kekeliruan. Tetapi jika ia mendekati Alkitab dan mempercayai Alkitab tanpa keliru, ia akan mendapatkan jawaban yang masuk akal. Nah, pernyataan Profesor Ryrie ini berkaitan dengan prasangka yang mendahului bukti-bukti. Pernyataan Zakir Naik bahwa Yesus tidak memenuhi nubuat 3 hari 3 malam ditinjau dari aspek waktu adalah hipotesis yang salah ditinjau dari perspektif hermeneutik Alkitab atau ilmu tafsir Alkitab. Pernyataan Zakir Naik tersebut didasarkan atas prasangka yang dibungkus dalam kemasan ilmiah dan akademis, sehingga kelihatannya menarik, tetapi sebenarnya tidak lebih dari sekedar hipotesis yang salah. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa pernyataan hipotesis Zakir Naik tersebut salah? Kesalahan ini dapat diketahui dari 1. Cara Zakir Naik menghitung 3 hari dan 3 malam dengan memakai kalender modern, bukan dengan kalender Yahudi. Dan 2. Kegagalan Zakir Naik memahami ungkapan 3 hari 3 malam sebagai bentuk dari idiomatik dalam budaya Yahudi. Perlu diketahui bahwa orang Yahudi menghitung hari berdasarkan kalender bulan.
di mana satu hari dihitung dari terbenamnya matahari hingga terbenamnya matahari berikutnya. Atau dari jam 18.00 saat matahari terbenam sampai dengan jam 18.00 saat matahari terbenam di hari berikutnya. Nah, perhitungan waktu ini berbeda dengan perhitungan waktu kalender matahari atau kalender Masehi atau kalender Gregorian, yang menghitung hari dari tengah malam sampai tengah malam di waktu berikutnya. Atau dimulai dari pukul 24.00 sampai pukul 24.00 berikutnya. Nah, sementara itu prase Yunani, Trais Hemeraskai, Trais Nuktas, atau yang diterjemahkan 3 hari dan 3 malam dalam Matius 12 ayat yang ke-40, dalam bahasa Ibraninya adalah Slesah Yamin Uslesah Leilot, merupakan sebuah ungkapan idiomatik Yahudi. Sekali lagi, merupakan sebuah ungkapan idiomatik Yahudi, di mana makna ungkapan tersebut bukan dalam pengertian 3 kali 24 jam seperti dalam pengertian waktu modern saat ini, melainkan hitungan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dimulai dan diakhiri jam berapapun. Artinya, bagi orang Yahudi di masa itu, sependek apapun waktu yang dilewatkan dalam suatu hari dihitung sebagai 1 hari penuh. Atau 1 hari dan 1 malam penuh. Dengan demikian prase idiomatik Yahudi 3 hari dan 3 malam ini tidak bisa dipahami, sekali lagi, tidak bisa dipahami menurut pengertian literal, dalam pengertian 1 hari 1 malam harus memenuhi 24 jam, karena itu adalah idiomatik Yahudi. Ungkapan idiomatik dalam kebudayaan Yahudi saat itu. Nah, perlakuan seperti ini, yaitu memaksa, terus pengertiannya literal, memenuhi 24 jam, tidak bisa diterapkan untuk sebuah idiomatik pada zaman kuno saat Alkitab ditulis. Di mana kebiasaan yang umum yang berlaku bagi orang Yahudi pada zaman itu ialah menyebut sebagian dari 1 hari atau malam sebagai 1 hari penuh. Hal ini misalnya dapat kita lihat dalam Kejadian 42 ayat 17 sampai 18, 1 Samuel 30 ayat 12 sampai 13, 1 Raja-Raja 20 ayat 19, 2 Tawarik 10 ayat 5 dan 12, serta Ester 4 ayat 16 dan Ester 5 ayat 1. Sebagai contoh misalnya, di dalam kitab Ester 4 ayat 6 dikatakan demikian. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya. 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Namun di dalam Ester 5 ayat 1 dikatakan di sana bahwa pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Nah, di sini kita melihat bahwa meskipun 3 hari 3 malam belum lengkap, belum komplit, belum terpenuhi, tetapi Ester telah pergi menghadap raja pada hari yang ketiga. Padahal ia memerintahkan untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Jadi di sini terlihat bahwa pada hari yang ketiga saat Ester menghadap raja, meskipun tidak penuh atau belum lengkap dalam pengertian 24 jam, tetapi dihitung sebagai 3 hari 3 malam.
Dengan demikian dari sini dapat dilihat bahwa dalam konteks budaya Yahudi, hari yang ketiga sama dengan 3 hari 3 malam. Demikian juga dalam perjanjian baru, dalam konteks budaya yang sama, prasekai tetrite emera atau yang dibangkitkan pada hari ketiga dalam Matius 16 ayat 21 sama maknanya dengan prase metatresis emeras atau yang diterjemahkan sesudah 3 hari dalam Markus 8 ayat 31. Dan inilah paralel dengan apa yang diucapkan Yesus dalam Matius 12 ayat 40 bahwa ia akan dikuburkan selama 3 hari 3 malam. Fakta-fakta dalam kitab Injil yang menegaskan bahwa Yesus mati dan dikuburkan pada hari Jumat menjelang matahari terbenam dan bangkit pada Minggu pagi menurut perhitungan Sakir Naik tidak memenuhi nubuat 3 hari 3 malam. Mengapa? Karena menurut perhitungannya Yesus berada dalam kubur hanya 1 hari 2 malam. Tentu saja demikian. Karena cara Sakir Naik menghitung ungkapan idiomatik Yahudi 3 hari 3 malam tersebut memakai kalender modern, bukan kalender Yahudi. Nah, penyimpulan salah yang dilakukan oleh Sakir Naik tersebut terhadap prase 3 hari 3 malam dalam Matius 12 ayat 40 merupakan logical fallacy atau cacat penalaran, cacat logika yang disebut dengan chaos of worldview atau kekacauan wawasan dunia. Logical fallacy dari Sakir Naik ini terletak pada kenyataan bahwa Sakir Naik menggunakan kategori yang berbeda dalam menafsirkan teks di mana ia memasukkan kerangka kerja dari pemahaman berpikirnya sendiri dengan mengabaikan kerangka kerja yang seharusnya atau sebenarnya yang dimaksud oleh teks Alkitab. Dalam hal ini, mengabaikan konteks budaya Yahudi pada zaman Alkitab ditulis. Lalu menggunakan budaya zaman sekarang untuk menjelaskan keadaan Alkitab pada masa lalu saat ditulis. Dengan demikian, ia telah mencampur adukan wawasan dunianya sendiri dengan wawasan dunia penulis Alkitab. Sekali lagi, inilah cacat logika yang disebut kekacauan wawasan dunia. Dengan demikian, aplikasi dari hukum logika exclude middle, yaitu salah satu dari 3 hukum logika dasar, telah dilanggar oleh Sakir Naik di sini. Ketika ia menyimpulkan sesuatu yang bukan dimaksudkan atau dari kacamata hermeneutis, ini dikenali dengan istilah eisegesis, yaitu menafsir teks yang bukan dimaksud oleh teks itu sendiri. Namun apabila Sakir Naik memahami ungkapan idiomatik Yahudi 3 hari 3 malam tersebut seperti yang saya jelaskan di atas dan menghitung dengan memakai kalender Yahudi bukan dengan kalender modern, maka ungkapan 3 hari 3 malam yang sama dengan pada hari ketiga adalah benar dan tidak bermasalah. Jadi yang bermasalah ialah cara pandang, wawasan dan cara pikir Sakir Naik terhadap Alkitab. Nah, berikut ini cara menghitungnya. Yesus mati pada hari Jumat. Pukul 15, Markus 15 ayat 34 sampai 37. Dan ia dikuburkan pada hari itu juga sebelum matahari terbenam, yaitu pukul 18.00. Karena menurut kalender Yahudi di hari Jumat pukul 18.00 sudah merupakan hari yang baru, yaitu hari Sabat. Dan pada hari Sabat tidak boleh ada mayat tergantung di salib atau belum dikuburkan. Yohanes 19 ayat 31. Dengan demikian, karena jam 15.00 itu Yesus sudah mati, maka mayatnya diturunkan dan harus dikuburkan sebelum Sabat,
yaitu sebelum hari Sabtu yang dimulai pada pukul 18.00. Jadi sebelum Jumat pukul 18.00 tersebut, mayat Yesus sudah ada di dalam kubur. Ia dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea. Nah, dengan demikian, Kamis pukul 18.00 sampai dengan Jumat pukul 18.00 menurut budaya Yahudi dihitung sebagai hari pertama, yaitu 1 hari 1 malam Yesus berada di dalam kubur. Walaupun pada faktanya Yesus tidak 1 hari 1 malam, tetapi sependek apapun dalam hitungan hari itu, dalam budaya Yahudi dihitung 1 hari 1 malam atau sehari. Sedangkan seluruh hari atau Sabtu, yaitu dari Jumat pukul 18.00 sampai dengan Sabtu pukul 18.00 dihitung sebagai hari kedua Yesus berada dalam kubur. Jadi di situ penuh siang dan malam 1 hari. Kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga di Minggu pagi yang dihitung dari Sabtu pukul 18.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00. Sebagai 1 hari 1 malam menurut budaya Yahudi. Jadi dalam budaya Yahudi, dengan perhitungan itu Yesus memenuhi hitungan 3 hari 3 malam dalam pengertian dia bangkit pada hari yang ketiga. Perhatikan tabel berikut ini. Ringkasnya, apabila Zakir Naik memahami ungkapan idiomatik Yahudi 3 hari 3 malam dan menghitung dengan memakai kalender Yahudi, maka ungkapan 3 hari 3 malam sama artinya pada hari yang ketiga adalah benar dan tidak bermasalah. Akan bermasalah karena Zakir Naik menghitung menurut kalender modern. Dan ini salah di dalam ilmu penafsiran Alkitab atau hermeneutik Alkitab. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Benarkah Yesus tidak mati saat ia disalib dan dikuburkan? Sekali lagi jawabannya dengan tegas, no, tidak. Nubuat Yesus mengenai dirinya sendiri bahwa seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Di dalam Matius pasal 12:40 merupakan respon Yesus atas pertanyaan dari beberapa ahli Taurat dan orang Farisi yang menuntut suatu semeon dalam bahasa Yunani atau tanda atau diterjemahkan tanda dari kemesiasan atau keilahian Yesus. Kata Yunani semeon yang diterjemahkan dengan tanda ini sebenarnya menunjuk kepada mujizat. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menuntut satu mujizat dari Yesus. Satu tanda mujizat dari Yesus untuk membuktikan kemesiasannya sebagai yang diutus Allah. Nah, menurut Zakir Naik, Yunus selama berada dalam perut ikan tidak mati. Dan memang faktanya Alkitab mengatakan Yunus tidak mati. Dan itu adalah mujizat. Saya setuju, memang itu mujizat. Demikian juga Yesus tidak mati saat disalib dan saat di dalam rahim bumi atau dikubur. Di sini saya tidak setuju dengan Zakir Naik. Kesimpulannya salah. Nah, sebab jika Yesus mati, kata Zakir Naik, maka nubuatan tentang tanda Yunus itu dusta atau bohong. Dan menurut Zakir Naik, Yesus tidak mungkin berbohong. Saya setuju. Yesus benar dan tidak mungkin berbohong. Jadi kesimpulannya, kata Zakir Naik, artinya Yesus tidak mati saat ia disalib dan berada di dalam kubur. Di sini saya sepakat dalam 2 hal dengan Zakir Naik. 1, bahwa Yesus benar dan ia tidak berbohong. 2, bahwa yang
Dimaksud dengan tanda Yunus tersebut menunjuk kepada mujizat, kata Yunani Semeion. Namun, saya tidak setuju, tidak sepakat dan berbeda pendapat dengan Zakir Naik dalam hal kesimpulannya, di mana Zakir Naik menyatakan bahwa Yesus tidak mati saat dalam rahim bumi atau kubur. Sebab jika Yesus mati, maka nubuat tentang tanda Yunus itu bohong, katanya. Karena Yunus selama berada dalam perut ikan itu tidak mati. Maka untuk menggenapi nubuat itu, Yesus harus tidak mati. Kata Zakir Naik. Nah, penarikan kesimpulan ini cacat karena Zakir Naik gagal. Perhatikan. Penarikan kesimpulan Zakir Naik ini cacat karena Zakir Naik gagal memahami bahwa paralelisme dari ungkapan nubuatan Yesus seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, bukanlah paralelisme sinonim figur Yesus dan Yunus, melainkan paralelisme sinonim peristiwa keberadaan Yunus dalam perut ikan dan Yesus di dalam kubur. Kata kunci paralelisme sinonim di sini adalah tinggal di dalam atau berada di dalam, yaitu prase Yunani estai en. Artinya jelas bahwa Yesus sedang menyampaikan sebuah ungkapan analogi. Sekali lagi, Yesus sedang menyampaikan sebuah ungkapan analogi dan bukan sebuah tipologi. Namun dalam pemahaman Zakir Naik, Yunus seakan-akan merupakan tipologi dari Yesus. Sehingga dalam penarikan kesimpulannya mengharuskan Yesus hidup secara jasmani selama berada di dalam kubur itu, sebagaimana Yunus hidup selama berada di dalam perut ikan. Nah, menggunakan tanda Yunus sebagai dasar bahwa Yesus tidak mati saat disalib dengan cara penafsiran seperti yang dilakukan oleh Zakir Naik tersebut tentu saja keliru ditinjau dari aspek hermeneutik Alkitab atau ilmu penafsiran Alkitab. Selain itu, pernyataan tersebut juga bertentangan dengan fakta sejarah, fakta historis yang valid yang membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar mati saat ia disalib dan dikuburkan pada saat pemerintahan Pontius Pilatus, sebagaimana nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut bukti-bukti historis tersebut. Jadi, interpretasi Zakir Naik bahwa Yunus merupakan tipologi dari Yesus telah membawanya pada kesimpulan yang salah. Yunus bukanlah tipologi dari Yesus, dan memahami Yunus sebagai tipologi dari Yesus jelaslah merupakan sebuah kekeliruan. Roy Bicak, profesor teologi dan eksposisi Alkitab dari Dallas Theological Seminary dan salah seorang pakar teologi yang diakui kepakarannya dalam buku hermeneutiknya yang berjudul Basic Bible Interpretation, menyatakan bahwa paralel yang disimpulkan oleh Yesus antara Yunus yang tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam dengan penguburannya Matius 11:40 tidak perlu dianggap sebagai kiasan atau tipologi. Pengalaman Yunus bukanlah nubuat dengan fokus ke depan, dan pengalaman Yunus tidak dianggap sebagai sebuah kiasan, kata Profesor Roy Bicak. Meskipun beberapa orang mengusulkan bahwa kata seperti dan demikian juga dalam ayat Matius 12 ayat 40 tersebut menunjuk sebutan sebagai kiasan, tapi sebetulnya tidak. Nah, mungkin beberapa tokoh dan peristiwa dalam perjanjian lama telah salah diinterpretasikan sebagai kiasan atau tipologi, padahal maksudnya adalah untuk dipahami sebagai ilustrasi atau analogi. Tidak lebih dari itu, menurut Roy Bicak.
Sebuah kiasan atau tipologi menantikan dan menjadi bayangan penggenapan. Sementara dalam sebuah ilustrasi atau analogi, kebenaran yang disebutkan di dalam perjanjian baru menunjuk ke belakang kepada seorang tokoh atau peristiwa yang analog di dalam perjanjian lama dan menyimpulkan adanya kesejajaran. Yang satu melihat ke depan tipologi, sementara yang lain melihat ke belakang, yaitu ilustrasi atau analogi. Menurut Roy Bijak, kata kiasan atau tipe berasal dari kata Yunani typos yang digunakan sebanyak 15 kali dalam perjanjian baru. Kata ini diterjemahkan dalam berbagai kata seperti tanda, bentuk, pola, model, teladan, dan contoh. Gagasan yang sama dengan semua kemunculan kata ini adalah kesesuaian atau kemiripan. Orang, peristiwa, atau benda yang bersangkutan dibuat untuk satu dengan yang lain untuk menjawabnya dengan suatu cara. Yang satu harus cocok dengan yang lainnya. Sementara itu tokoh, peristiwa, atau benda yang digenapi dalam perjanjian baru disebut dengan istilah antitipe. Secara harafiah berarti menjawab tipe dan berarti padanannya. Nah, di dalam perjanjian baru kata antitipos digunakan sebanyak 2 kali. Kata ini berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan sebuah pola. Misalnya dalam 1 Petrus 3 ayat 21. Baptisan air disebut sebagai antitipe penggenapan dari air bah pada zaman Yunus sebagai tipologinya. Banjir menjadi sejenis tipe atau kiasan baptisan karena dalam kedua contoh itu air berbicara tentang hukuman. Banjir berarti kematian bagi orang yang fasik. Dan baptisan air menggambarkan kematian Kristus dan identifikasi orang percaya dengan kematian Kristus. Jadi di sini ada kemiripan antara tipe dengan antitipenya, antara tipologi dengan antitipologinya. Contoh lainnya menurut Ibrani 9 ayat 24, tempat perlindungan atau tempat kudus dari kemah suci adalah salinan atau antitipe dari kemah suci yang sesungguhnya di surga. Jadi yang satu berhubungan dengan yang lain. Karena itu menurut Roy Bijak, sebuah tipologi sekurang-kurangnya harus mempunyai 5 unsur. Yaitu 1. Sebuah kemiripan atau hubungan yang jelas antara kiasan dengan penggenapannya. 2. Realitas historis, baik pada kiasan maupun penggenapannya. 3. Bayangan atau peramalan penggenapan secara prediktif oleh kiasannya. 4. Peninggian di mana penggenapan lebih besar daripada kiasannya. Dan 5. Rancangan ilahi. Roy Bijak kemudian menambahkan atau mengusulkan 1 unsur lagi dari semua unsur tipologi tersebut, yaitu yang ke-6. Tipologi itu harus disebut sebagai kiasan atau tipologi di dalam perjanjian baru. Sebagai tambahan, berikut ini beberapa contoh dari tokoh, peristiwa, dan objek di dalam perjanjian lama yang mempunyai realitas historis dan dirancang oleh Allah sebagai tipologi. Ini contohnya, contoh tipologi dari orang, kejadian, atau benda yang sebenarnya sebagai persiapan yang di dalamnya perjanjian baru sebut sesuai dan menggenapi tipe tersebut yang disebut dengan antitipe atau antitipologi. 1. Contoh tipologi dari tokoh-tokoh dalam perjanjian lama antara lain dari tokoh-tokoh, dari orang, yaitu Melkisedek, tipologi dari antitipe keimamatan Kristus yang kekal. Ibrani 7 ayat 3, Ibrani 15 sampai 17. Harun merupakan tipologi dari antitipe pelayanan Kristus sebagai imam. Ibrani 5 ayat 4 dan 5. 2. Contoh tipologi dari peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama antara lain. Hari Raya Paskah merupakan tipologi dari antitipe Kristus sebagai kurban. 1 Korintus 5 ayat 7. Hari Raya Paskah Pentakosta merupakan tipologi dari antitipe pencurahan dan kedatangan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, Yoel 2 ayat 28. 3. Contoh tipologi dari benda atau objek dalam perjanjian lama antara lain. Kemah suci merupakan tipologi dari antitipe Kristus sebagai jalan kepada Allah dan dasar persekutuan dengan Allah. Ibrani 8 ayat 5, Ibrani 9 ayat 23 dan 24. Tabir kemah suci
merupakan tipologi dari antitipe Kristus sebagai jalan orang-orang percaya kepada Allah. Ibrani pasal 10 ayat 20. Kurban keselamatan sebagai tipologi dari antitipe Kristus yang mengorbankan dirinya sebagai dasar pendamaian dengan Allah. Efesus 2 ayat 14, Kolose 1 ayat 20, Imamat 3. Kurban penghapus dosa sebagai tipologi dari antitipe kematian Kristus untuk orang berdosa sehubungan dengan kesalahan dosa. Ibrani 13 ayat 11 sampai 12 dan Imamat 4 ayat 1 sampai 5 ayat 13. Nah, kembali kepada kesimpulan bahwa peristiwa historis tanda Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam tidaklah dikategorikan sebagai tipologi penguburan Kristus, melainkan sebagai ilustrasi atau analogi. Roy bijak memberikan alasan argumentatifnya dengan sangat baik. Tipologi dapat didefinisikan sebagai tokoh, peristiwa, atau objek di dalam perjanjian lama yang mempunyai realita historis dan dirancang oleh Allah untuk membayangkan orang, kejadian, atau benda yang sebenarnya itu sebagai persiapan yang di dalamnya perjanjian baru disebut sesuai dengan dan menggenapi atau meninggikan tipe tersebut. Sebaliknya, sebuah ilustrasi atau sebuah analogi mungkin didefinisikan sebagai kejadian, peristiwa, atau objek di dalam Alkitab yang mempunyai realitas historis yang menggambarkan atau analog dengan suatu kebenaran rohani dengan cara yang alamiah dan tidak dipaksakan dan tidak ditunjukkan secara eksplisit di dalam perjanjian baru sebagai tipologi atau sebagai kiasan. Nah, dalam definisi ini, sebuah ilustrasi atau analogi mempunyai 3 dari 6 elemen yang diperlukan untuk menjadi sebuah tipologi. 1. Kesesuaian atau kemiripannya. 2. Realitas historisnya. Dan 3. Rancangan ilahi. Tetapi ilustrasi tidak bersifat prediktif. Ilustrasi tidak mengandung peninggian atau eskalasi. Dan ilustrasi tidak pernah disebut sebagai tipologi. Jadi, tanda Yunus ini bukanlah tipologi, tetapi analogi. Nah, selain tanda peristiwa Nabi Yunus tersebut di atas, beberapa contoh berikut ini menunjukkan pemakaian ilustrasi atau analogi di dalam Alkitab yang bukan merupakan tipologi. Misalnya, Elia adalah analogi seorang pendoa, Yakobus 5 ayat 17. Yakobus juga menggunakan Samuel dan Daniel sebagai contoh para pendoa teladan. Yusuf adalah analogi dari Kristus, karena keduanya sama-sama ditolak dan diselamatkan. Musa menganalogikan Kristus sebagai seorang nabi, dan Daud mengilustrasikannya atau menganalogikannya sebagai seorang raja. Para imam perjanjian lama menganalogikan pelayanan orang-orang Kristen sebagai imamat, dan Bahtera Nuh mungkin mengilustrasikan atau menganalogikan Kristus sebagai pemberi keselamatan bagi orang percaya. Nah, dalam masing-masing contoh tersebut terdapat paralelisme atau analogi, tetapi hanya paralelisme atau analogi belaka, bukan tipologi. Sekali lagi, bukan tipologi. Nah, ketika Rasul Paulus berbicara tentang gereja sebagai bait Allah yang kudus, di dalam Efesus 2 ayat 21, dia tidak bicara tentang tipologi. Ia hanya menganalogikan atau paralel antara bait suci buatan Salomo dengan gereja, karena keduanya sama merupakan tempat kediaman roh Allah. Tetapi Paulus tidak menyatakan bahwa bait Salomo itu adalah tipologi dari gereja. Tidak. Dia sedang menganalogikannya sebagai sebuah ilustrasi. Nah, terkait dengan hal tersebut, Kevin J. Conner dan Ken Malmin mengingatkan bahwa tidak ada yang namanya tipologi yang lengkap dan sempurna. Karena sifat dari hal-hal yang dipakai sebagai tipologi, semuanya tidak sempurna serta tidak lengkap. Sekalipun demikian, Allah menggunakan apa yang tidak sempurna dan tidak lengkap itu sebagai tonggak-tonggak yang menunjuk pada Kristus Sang Pribadi yang lengkap dan sempurna. Nah, jadi implikasi dari pernyataan Kevin J. Conner dan Ken Malmin tersebut ialah jika sebuah tipologi saja tidak lengkap dan tidak sempurna, demikian juga halnya dengan sebuah analogi atau ilustrasi dipakai untuk menggambarkan orang, peristiwa, atau objek tertentu. Begitu juga analogi tanda Yunus yang dipakai oleh Yesus sebagai paralel yang menggambarkan nubuat tentang penguburannya tidak harus
menyiratkan persamaan untuk kematian fisik atau jasmani, tetapi peristiwa Yunus di dalam perut ikan tersebut dimaksudkan sebagai analogi bagi Yesus yang berada, sekali lagi, yang berada di rahim bumi atau di dalam kubur. Disinilah paralelisme dari analogi tersebut. Ini yang tidak dipahami oleh Zakir Naik. Karena itu perbedaan antara Yunus secara fisik masih tetap hidup selama 3 hari berada dalam perut ikan, sementara Yesus secara fisik mati ketika berada di dalam kubur, tidak menjadi persoalan dalam sebuah analogi atau dalam analogi tersebut. Karena sekali lagi, Yunus bukanlah tipologi dari Yesus yang menuntut sama persis. Selain itu, yang menjadi penekanan atau fokus analogi dalam nubuat Yesus tersebut adalah keberadaan Yesus di dalam rahim bumi yang paralel dengan keberadaan Yunus di dalam perut ikan. Sekali lagi, paralelismenya itu di situ. Sedangkan tanda atau mujizat dari kata Yunani Simeon yang dituntut oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus adalah keluarnya atau bangkitnya Yesus dari dalam kubur yang diparalelkan dengan keluarnya Yunus dalam keadaan hidup dari dalam perut ikan. Itu Simeonnya, itu tanda mujizatnya. Kita tahu bahwa satu-satunya mujizat yang diberikan kepada Nabi Yunus adalah keluarnya ia dalam keadaan hidup dari perut ikan. Tanda mujizat Nabi Yunus ini paralel dengan mujizat kebangkitan Yesus, yaitu keluarnya Yesus, bangkitnya Yesus dari dalam kubur. Baik Yunus maupun Yesus sama-sama keluar. Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan hidup, Yesus bangkit dari kematian, dari kubur. Nah, keluarnya Yunus dari perut ikan dalam keadaan hidup ini adalah mujizat, dan ini juga diakui oleh Zakir Naik. Mujizat dari mujizat katanya. Dan saya beritahu di sini, keluarnya Yesus dari kubur, bangkitnya Yesus dari kubur adalah mujizat dari mujizat dari mujizat dari mujizat. Ini adalah mujizat yang terbesar, mujizat yang utama. Lebih besar dari mujizat Yunus keluar dari perut ikan. Lebih besar mujizat kebangkitan Yesus daripada mujizat Yunus keluar dengan hidup dari dalam perut ikan. Inilah mujizat terbesar, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus ini menjadi tanda Simeon, mujizat utama Allah, bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu bangsa Israel atau orang Yahudi. Kisah para Rasul 2 ayat 23 sampai 32. Dan mengkonfirmasikan klaim-klaim Kristus atas keilahiannya sendiri. Roma 1 ayat 3 sampai 4. Perlu dipahami, kebangkitan Kristus dari sejak awal telah dianggap sebagai doktrin utama dalam kekristenan yang paling banyak diserang oleh para kritikus dan para polemikus. Sejak awal berdirinya kekristenan, gereja telah memberikan kesaksian yang tak terbantahkan ini. Profesor Milligan mengatakan, ternyata bahwa dari sejak awal mula sejarah berdirinya gereja Kristen bukan hanya percaya pada kebangkitan, tetapi bahwa kepercayaannya pada kebangkitan Tuhan Yesus itu telah mendarah daging dengan seluruh keberadaannya. Serupa itu, Profesor Peter Crabb dan Roland K. Taisel menuliskan, setiap khotbah yang disampaikan oleh setiap orang Kristen dalam perjanjian baru terpusat pada kebangkitan. Injil atau kabar baik pada dasarnya berarti kabar tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Berita yang berkumandang di dunia pada masa yang lalu membangkitkan semangat, mengubah kehidupan dan menggemparkan dunia pada waktu itu bukanlah kasih sesama manusia. Setiap orang yang waras secara moral mengetahui hal itu. Jadi hal itu bukan tergolong berita, tapi berita yang baik, yaitu Injil yang menggemparkan adalah bahwa seorang yang mengklaim dirinya anak Allah dan juru selamat dunia telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Khotbah Petrus pada hari Pentakosta
sepenuhnya dan seutuhnya dibangun di atas dasar kebangkitan Kristus. Kebangkitan bukan hanya merupakan tema utama, tetapi kalau ajaran ini dihilangkan, maka tidak ada lagi ajaran lain yang tertinggal dalam kekristenan. Karena kebangkitan Kristus menurut Josh McDowell diajukan sebagai 1. Penjelasan tentang kematian Kristus. 2. Nubuat yang dinantikan tentang pengalaman mesianik. 3. Kesaksian apostolik. 4. Penyebab tercurahnya Roh Kudus. Dan dengan demikian menjelaskan fenomena religius yang tidak mungkin dijelaskan dengan cara yang lain. Dan 5. Pengesahan kedudukan Yesus dari Nazaret sebagai Mesias dan Raja. Jadi stabilitas seluruh argumen dan kesimpulan tergantung sepenuhnya pada kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan, kedudukan Yesus sebagai Raja, Mesias sulit untuk dipertahankan. Tanpa kebangkitan, pencurahan Roh Kudus akan tetap merupakan misteri yang tidak terpecahkan. Tanpa kebangkitan, kesaksian para rasul akan kehilangan bobot. Tanpa kebangkitan, Injil yang diberitakan bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk tentang kematian Kristus. Tanpa kebangkitan, Kristus, agama Kristen pasti sudah mati waktu lahir. Kita tidak bisa punya agama yang hidup jika yang kita miliki hanyalah juru selamat yang mati. Tapi faktanya Alkitab mengatakan Yesus hidup dan dia bangkit pada hari yang ketiga dari kubur. Kubur tidak bisa menahan dia. Dan Paulus katakan tanpa kebangkitan iman Kristen bisa saja menjadi cara hidup yang patut dianjurkan. Tetapi Yesus hanya akan merupakan satu guru besar lagi yang sudah menjalani hidupnya dan kembali ke tanah apabila ia tidak bangkit. Agama Kristen tidak akan merupakan kebenaran dari Allah jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi faktanya, Kristus telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan dia hidup sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Signifikansi kebangkitan dari Kristus disebutkan Rasul Paulus dengan begitu jelas di dalam berbagai kesempatan. Ketika Rasul Paulus menguraikan Injil keselamatan, ia memasukkan bukan hanya fakta bahwa Kristus mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, tetapi juga bahwa ia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Ketika berbicara tentang keselamatan dalam Roma 10 ayat 9-10, Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di sini Rasul Paulus menekankan hubungan keselamatan dengan iman terhadap kebangkitan Kristus. Ketika Rasul Paulus berkhotbah di Athena, ia begitu memberikan penekanan terhadap kebangkitan Kristus, sehingga para pendengarnya mendapat kesan bahwa ia sedang memberitakan dua dewa baru, Yesus dan Anastasis. Anastasis adalah dianggap sebagai dewa kebangkitan oleh orang-orang Athena. Kisah para Rasul 17 ayat 18. Bahkan di hadapan wali negeri yang bernama Perkius Festus, Rasul Paulus bersikukuh mempertahankan pendiriannya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Kisah para Rasul 25 ayat 19. Profesor Elmer Cohen, pendiri Liberty University di Virginia, menjelaskan bahwa ada banyak agama di dunia ini, tetapi tidak satupun yang membuat pernyataan bahwa pendirinya bangkit dari kematian seperti kekristenan. Sang Buddha, pendiri Buddhisme, hidup, mati, dan meninggalkan sebuah agama yang memiliki 300-400 juta pengikut di seluruh dunia, tetapi mayatnya masih ada di dalam kuburan. Tidak ada satu bagian pun di dalam literatur manapun pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa ia sudah bangkit dari kematian. Hal yang sama juga berlaku pada Konfusius, Muhammad, dan semua pendiri seluruh agama. Semua mereka mati dan tetap ada dalam kubur. Kekristenan merupakan satu-satunya agama di dunia yang menegaskan bahwa pendirinya tidak hanya mati bagi orang lain, tetapi juga bangkit kembali secara jasmani dari kematian. Sesungguhnya menurut Rasul Paulus, Kristus mati bagi pelanggaran-pelanggaran kita dan bangkit bagi pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Kematian dan kebangkitan Kristus tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, seperti dua sisi pada satu mata uang yang sama pentingnya. Demikian kematian dan kebangkitan Kristus saling melengkapi karyanya. Injil yang lengkap selalu mencakup pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita diselamatkan oleh kematiannya lebih dahulu dan juga oleh kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 3-5. Menurut Rasul Paulus,
Intisari Injil adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Ini merupakan dua tiang yang mendukung seluruh kebenaran agama Kristen. Bahkan Rasul Paulus tidak hanya membuat berita kebangkitan itu sebagai bagian yang sangat penting dalam pemberitaannya, tetapi juga mengklaim dirinya melihat sendiri atau berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dalam tubuh kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 8. Profesor Charles Ryrie menyatakan, Injil didasarkan atas dua kenyataan pokok. Seorang penebus telah mati dan ia hidup. Penguburan itu membuktikan kenyataan kematiannya. Ia telah mati dan dikuburkan. Ia bangkit dan nampak. Paulus menulis penekanan ganda tersebut dalam Roma 5 ayat 25 bahwa Kristus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tanpa kebangkitan tidak ada Injil. Tanpa kebangkitan tidak ada agama Kristen. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, pernyataan hipotesis Zakir Naik yang mengikuti pendahulunya Ahmed Deedat yang memberikan argumen bahwa Yunus di perut ikan berada di dalam keadaan hidup, demikian juga Yesus harus hidup dalam kubur, tentu saja salah. Karena sekali lagi, yang dianalogikan dalam peristiwa tersebut adalah keberadaan Yesus di dalam kubur yang paralel dengan keberadaan Yunus di dalam perut ikan. Bukan pada soal pembedaan antara keadaan Yunus yang masih hidup selama dalam perut ikan tersebut dan keadaan matinya Yesus secara fisik ketika ia berada di dalam kubur. Karena itulah maka orang-orang pada zaman Yesus tidak mempermasalahkan ungkapan analogi tersebut. Karena mereka benar-benar mengerti makna, maksud dari analogi itu. Nah, menyatakan bahwa Yesus tidak mati di dalam kubur, padahal fakta ia benar-benar mati, merupakan sebuah penalaran cacat yang disebut dengan istilah false hypostasis atau memaksakan praduga, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan suatu dugaan yang bertolak belakang dengan fakta sejarah. Nah, berikut ini saya kutip pernyataan dari para sejarawan yang bukan Kristen. Sekali lagi bukan Kristen, yang menunjukkan fakta-fakta bahwa Yesus benar-benar disalibkan, mati dan dikuburkan. 1. Cornelis Tacitus, seorang sejarawan Roma pada tahun 125 Masehi. Gubernur Asia menantu Julius Agricola yang menjadi gubernur Britania pada tahun 80 sampai 85 Masehi. Ketika menulis tentang pemerintahan Kaisar Nero, Tacitus menyinggung tentang kematian Kristus dan keberadaan orang-orang Kristen di Roma demikian. Untuk mengalihkan desas-desus itu, dia, yaitu Kaisar Nero, mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen, yang dibenci oleh karena kejahatannya. Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. 2. Publius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang menjadi Farisi pada usia 19 tahun. Pada tahun 66 Masehi, ia menjadi komandan pasukan Yahudi di Galilea. Ia menulis demikian, dia adalah Kristus, dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib, mereka yang mengasihinya sejak semula tidak melupakan dia, karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari yang ketiga, sebagaimana yang telah diramalkan oleh para nabi Allah, seperti puluhan ribu lainnya tentang dia. Bahkan Reja Aslan, seorang sejarawan Muslim Iran Amerika, mengaku telah melakukan studi mengenai Yesus sejarah selama kurang lebih 20 tahun dalam bukunya berjudul Jelot, The Life of Times of Jesus of Nazareth. Pada tahun 2013, ia menulis demikian. Pada akhirnya hanya dua fakta sejarah yang sulit tentang Yesus dari Nazaret yang dapat kita andalkan dengan penuh keyakinan. Yang pertama adalah bahwa Yesus adalah seorang Yahudi yang memimpin gerakan Yahudi yang populer di Palestina pada awal abad Masehi, dan 2, yang Romawi menyalibkannya. Nah, ironisnya, Zakir Naik yang adalah seorang cendekiawan, sekali lagi, Zakir Naik yang adalah seorang cendekiawan, tapi ternyata tidak jujur terhadap fakta sejarah
demi mempertahankan sebuah hipotesis yang salah. Zakir Naik telah mencoba bermain-main dengan fakta sejarah yang tanpa sadar akan merusak citra dirinya sebagai seorang cendekiawan. Tepat seperti yang dikatakan oleh F.F. Bruce, Profesor Teologi dan Penelitian Kritik Alkitab. Demikian, beberapa pengarang boleh saja bermain-main dengan suatu mitos Kristus, tetapi mereka tidak melakukannya berdasarkan bukti-bukti sejarah. Bagi sejarawan yang tidak memihak, latar belakang sejarah Kristus adalah sama persisnya, sekali lagi, sama persisnya dengan latar belakang sejarah Julius Caesar. Jadi, yang mempropagandakan mitos Kristus pasti bukan sejarawan. Karena itu di awal penjelasan saya di atas, saya lebih dahulu mengutip pernyataan Profesor Charles Ryrie, seorang pakar teologi dari Dallas Theological Seminary, yang mengatakan, jika seseorang mendekati Alkitab dengan prasangka dan kekeliruan, ia dapat mencari alasan bahwa Alkitab mengandung kekeliruan. Tetapi jika ia mendekati Alkitab dan mempercayai Alkitab tanpa keliru, ia akan mendapatkan jawaban yang masuk akal. Karena itu sekali lagi, pernyataan Zakir Naik bahwa Yesus tidak mati ketika disalibkan dan dikuburkan jelas merupakan sebuah prasangka yang dibungkus dengan kemasan ilmiah dan akademis sehingga kelihatan menarik, tetapi sebenarnya tidak lebih dari sekedar hipotesis yang salah. Mengutip perkataan Yesus, satu kalimat untuk Zakir Naik ini, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.